Halo elevators, beberapa waktu yang lalu ada elevator yang menanyakan pada saya, Pak, itu garis putih di langit itu apa sih? Tolong dijelaskan. Nah, ini saya tertarik karena beberapa waktu yang lalu dunia grup WhatsApp ini juga sempat heboh, beredar video bahwa garis di langit itu adalah pesawat yang menyebar virus. Weh, apa benar ya? Ayo kita bahas. Elevators, garis putih di langit itu ketika saya kecil itu dibilangnya jet lewat. Sebetulnya nggak salah juga sih, karena garis putih itu kan muncul di belakang jet yang melintas, ada garis putihnya. Nah, sebenarnya itu apa? Garis putih yang terbentuk itu dinamakan condensation trail. Singkatnya adalah contrail. Contrail terbentuk karena udara panas yang keluar dari gas buang jet bertemu dengan udara lembab yang dingin di langit. Nah, ketika udara panas dan dingin bercampur, terjadilah kondensasi. Tadinya uap air itu tidak kelihatan, bertemu dengan gas buang yang panas, terjadilah gumpalan-gumpalan atau kristal-kristal seperti es, sehingga terlihat seperti garis putih di langit. Ini mirip yang kita alami ketika kita di pegunungan minum teh panas atau kopi panas, kemudian kita menyemburkan nafas atau mungkin bahkan dari mulut gitu ya, akan keluar seolah-olah keluar asapnya. Itulah sebenarnya yang terjadi. Elevators, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kenapa yang menimbulkan contrail ini hanya pesawat jet, pesawat baling-baling tidak? Nah, ini juga menarik. Untuk bisa terjadi contrail, ini udara suhunya harus rendah, mendekati 0 atau bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Dan suhu rendah itu hanya bisa terjadi pada ketinggian di atas 20.000 kaki. Yang mana pesawat baling-baling yang kabinnya tidak pressurized, tekanan udara kabinnya tidak diatur tekanannya, itu tidak terbang hingga 20.000 kaki. Hanya pesawat jet yang terbangnya di atas 20.000 kaki. Maka hanya pesawat jet yang menimbulkan contrail. Itu pun tidak selalu menimbulkan contrail. Kenapa? Ada syaratnya. Udara yang dilewati oleh pesawat jet tersebut harus cukup lembab, selain tadi suhu udaranya 0 atau di bawah 0. Kalau udaranya kering, ya tidak terjadi contrail. Demikian juga angin pada ketinggian jet itu melintas harus relatively calm, tidak terlalu kencang. Sebab kalau anginnya kencang, begitu terbentuk sedikit contrailnya, terhembus angin, bubar. Kita tidak melihat lagi garis putih di langit atau contrail tersebut. Elevators, kita sudah membahas tentang contrail dan kaitannya dengan gas buang pesawat jet. Nah, sekalian saja kita membahas apa saja sih unsur gas buang pesawat jet. Kalau bahasa kekiniannya gak bahaya tah. Mari kita lihat unsur gas buang pesawat jet itu apa saja.
Emisi gas buang mesin pesawat jet mengandung antara lain uap air, karbon dioksida, sejumlah kecil hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna, oksida nitrogen, partikel jelaga disebut juga sebagai partikulat non volatil atau NVPM, dan karbon monoksida. Untuk memastikan bahwa emisi gas buang jet tersebut dampaknya minimal, ICAO sebagai lembaga penerbangan sipil dunia mengatur kualitas emisi gas buang yang harus dipatuhi oleh pabrikan atau pembuat pesawat, operator penerbangan, airlines, juga bengkel-bengkel perawatan pesawat, dan juga pembuat bahan bakar pesawat, sehingga ada standar emisi gas buang tersebut. Aviators, tadi kita sudah membahas kontrail, sudah membahas emisi gas buang pesawat jet. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kontrail itu berdampak negatif atau membahayakan kesehatan manusia. Jadi tidak perlu lagi takut, jangan juga menjadi korban hoax bahwa kontrail itu adalah pesawat yang menyebar virus, racun, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.